Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Jangan lupa like dan subscribe. Yang kita tahu bersama yang namanya mendokumentasi secara tulisan kisah atau cerita Lumiu Toar ini juga termasuk Karema di dalamnya tentu adalah para sendling atau juga para etnolog, antropolog dari Eropa yang kemudian kita baca sampai hari ini. Menurut Bung Freddy sendiri, apa yang kemudian berubah secara maknawi dari perubahan itu, dari lisan ke tulisan? Ya. Yang paling berubah di situ adalah cara baca kita sebenarnya. Karena lingkungan wawasan kita, jiwa zaman kita tidak bisa dipungkiri telah dibentuk oleh tradisi Eropa karena modernitas. Sehingga imaji-imaji yang kemudian dimunculkan dari hasil kita meresapi teks itu, yang muncul adalah perbandingan-perbandingan dari misalnya wawasan yang bersifat lisan karena presentasi guru-guru kita dulu, atau wawasan yang bersifat tulisan dari hasil bacaan kita. Nah, yang pudar tetapi tidak hilang, yang menjadi pudar atau masih tinggal samar-samar, tetapi bisa kita raih lagi adalah sebenarnya wawasan yang dibentuk dari latar belakang pendidikan kita di waktu kecil, sebelum sekolah malah. Dimana di zaman itu kan kita dipenuhi dengan imaji, cerita-cerita dalam tanda kutip heroisme dari para leluhur kita kan. Misalnya kita generasi yang lahir di akhir tahun 70-an. Imaji kita di waktu kecil sebelum masuk sekolah bukanlah film-film yang muncul di periode itu kan, seperti Superman, Batman, dan lain-lain yang muncul baik dalam bentuk kartun-kartun tetapi juga dalam bentuk komik-komik di zaman tahun 80-an awal. Nah, sebelumnya imaji kita dibentuk oleh para leluhur kita, dotu-dotu yang berperan dalam apa? Dalam upaya-upaya untuk menjaga dan melindungi tanah ini. Makanya muncullah kemudian simbol-simbol kan yang diwujudkan dalam cerita-cerita keperkasaan para leluhur. Misalnya contoh yang populer kan, misalnya bagaimana Pinkan, seorang perempuan, ternyata bisa melebihi suaminya yaitu si Matindas di dalam semangat dan pemberian diri ketika menjadi pelopor perlawanan terhadap ekspansi kerajaan Mongondo misalnya. Itu kan zaman itu kita dibentuk dengan imaji-imaji seperti, kok bisa dia seperti itu? Kita tidak dibentuk oleh imaji Supergirl dan lain-lain kan. Jadi menurut kita, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa sebenarnya imaji yang membuat terjadinya perubahan itu sebenarnya latar belakang pendidikan kita di zaman sekarang. Itu yang dimaksud dengan cara pandang, cara kita membaca. Karena kan pasti kan point of view kan, itu sudut pandang itu. Tadi Bung Freddy menyebut bahwa kisah Lumiu Toar ini merangsang atau memicu emotional recall atau juga terkait itu daya imajinasi kita, dan itu memang khas dunia kesusastraan, karena memang mungkin ya boleh kita katakan secara teoritis atau apalah namanya mite atau mitologi itu ada di wilayah sastra, dan itu akhirnya memang merangsang, membuka ruang kita untuk menginterpretasinya dalam hal kita mencari makna terdalam di dalamnya. Nah, apakah boleh dikatakan bahwa ketika mite atau cerita Lumiu Toar ini masih memang dijaga di wilayah sastra, dia masih berorientasi pada makna tentang manusia dalam hubungannya dengan alam, kemudian manusia, alam, dan dengan yang ilahi. Artinya dia utuh memandang semua yang ada itu. Tapi kemudian dia berubah ke era tradisi tulisan, yang terjadi adalah yang dikatakan tadi. Nah, tapi kemudian hari ini
generasi Minahasa atau Tu Minahasa membaca kisah Lumi Motor, entah dia masih memperolehnya dari cerita-cerita keluarga atau sudah membaca buku. Kira-kira menurut Bung Freddy apa yang perlu kita lakukan atau generasi hari ini lakukan dalam kaitan dengan membaca teks itu, membaca cerita itu untuk kemudian kita menemukan lagi makna sesungguhnya dari cerita ini? Ya, kata kunci dari penceritaan itu sebenarnya adalah daya cipta. Daya cipta inilah yang sebenarnya membuat hidup itu bermakna sebagai manusia, paling tidak dalam perspektif yang kita baca dari penceritaan kisah Lumi Mutoar. Kenapa begitu? Karena pokok dari kisah-kisah ini kan seperti dibilang tadi adalah dia menggugah daya imajinasi kita. Dan imajinasi ini adalah sumber inspirasi untuk penciptaan. Dan penciptaan ini adalah cara manusia untuk memberi arti bagi hidupnya. Karena bagi Tomina, makanya kan di Minahasa ada ungkapan Toutu Mouto. Dalam semangat imajinatif, manusia itu digugah kesadarannya untuk bisa merasakan keberadaan yang lain. Seperti makanya tiga batu dodika dalam cerita dalam mite Lumi Motoar kan adalah manusia, alam, ruang hidupnya, alam, kayombaan, dan sang pencipta Tuhan. Nah, tiga ini menjadi semacam poros yang ibaratkan kalau dianalogikan sebagai ramuan, ini tuh saya bilang kan ramuan untuk menciptakan emas kan? Emas ya. Jadi yang tinggal dan dicampur-campur dia melahirkan sesuatu yang murni. Tinggal wujudnya yang berbeda-beda kan? Ya. Maksudnya emas cuma simbol dari sesuatu yang berharga sebenarnya, sesuatu yang mulia dan berharga dan tak ternilai. Nah, kembali ke konteksnya, zaman kita kan unik. Karena kita beruntung masih hidup di zaman ketika terjadi sebuah revolusi baru pada tataran mendasar, yaitu revolusi digital 4.0 ini kan, di mana yang terjadi hari ini adalah sebuah revaluasi sebenarnya terhadap nilai dalam makna bagaimana kita memandang nilai-nilai itu secara baru. Macam cerita tadi tuh. Cerita tadi bisa dipandang secara baru ketika misalnya kita dudukan di dalam konteks zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau dulu kan misalnya di zaman tulisan, kita akan terbatasi sekedar pada buku yang kita baca. Ya. Kalau kita berkebetulan mendapatkan kisah keluarga, berarti ada dua sumber kan di sini. Tetapi di zaman sekarang, kita menemukan juga banyak sumber alternatif, juga pembanding. Jadi misalnya kita bisa menggunakan, di zaman sekarang kan sondor dan torang tanya, sondor torang melakukan wawancara, kita bisa melihat di blog-blog, di dalam situs-situs pribadi orang-orang Minahasa yang di dalam negeri yang ada di Republik Indonesia ini dan di luar negeri di seluruh dunia, yang kemudian menceritakan kisah asal-usul dari misalnya keluarganya, tetapi sudah menyinggung latar belakang asal-usul dari kaum Lumi Mutoar. Ya. Macam kan kita pernah dapat cerita yang itu versi digital itu, yang kita lupa DP nama itu, DP referensi itu, tapi itu salah satu cerita yang Liwe itu. Ya, Liwe. Itu kan dia kan itu bayangkan kalau tidak ada revolusi digital, apakah generasi hari ini akan membaca itu? Yang akan baca itu cuma orang Eropa yang punya akses ke perpustakaan itu toh. Terutama kaitan dengan pendokumentasian cerita ini. Terutama jadi dengan adanya dokumentasi, generasi hari ini bisa mencoba menemukan benang merah yang selalu hadir dalam banyak versi.